Jadi singkat cerita, dari 3 minggu sebelum keberangkatan, 1 minggu sebelum keberangkatan itu kita harus tes lagi untuk menentukan apakah aku bisa berangkat dan bertanding di Olimpiade atau enggak. Dan itu aku benar-benar apa ya, takut, jujur takut. Ya baik lagi karena Olimpiade itu adalah salah satu pertandingan penting. Tapi aku baca di 2 Samuel 10 ayat yang ke-12 dari bahasa Indonesia masa kini. Di situ ditulis, tabahlah, mari kita berjuang dengan berani untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Semoga Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Dan dari situ aku dapat apa ya, mungkin dapat rema atau pemikiran seperti ini. Di saat-saat waktu yang mungkin mepet ketika keputusan berangkat atau tidak, aku dapat ayat ini tuh bersyukur banget. Karena ada 3 hal yang aku bisa lakuin. Pertama, aku harus bersabar. Bersabar untuk menunggu hasil pastinya. Hasil positif, hasil negatif agar aku bisa ikut di Olimpiade. Terus yang kedua, aku juga harus berjuang. Berjuang dalam arti untuk segera memulihkan kondisi aku, terus juga tetap jaga kondisi, tetap latihan-latihan ringan walaupun masih positif. Dan yang ketiga, berserah sama Tuhan. Dan itu yang aku lakuin, dan aku benar-benar berpikir bahwa ya Olimpiade ini cuma alatnya Tuhan untuk aku bisa memuliakan namanya gitu. Jadi aku nggak boleh lebih memprioritaskan Olimpiade atau Tuhan gitu. Jadi aku harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu gitu. Nah setelah itu, puji Tuhannya, pas 1 minggu sebelum itu aku dinyatakan negatif. Dan itu benar-benar luar biasa banget sih. Karena aku nggak ada gejala pertama. Terus kedua, di saat momen-momen yang pas itu, ya Tuhan dengar mungkin doaku, Tuhan dengar juga seruan-seruan aku juga. Dan di situ happy lah bisa akhirnya balik untuk mempersiapkan diri menuju Olimpiade. Singkat cerita, sampai di hari keberangkatan semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan oke. Aku bisa berlatih dengan baik juga di sisa sebelum keberangkatan, walaupun memang pastinya sangat-sangat kurang karena 2 minggu tidak latihan itu bener-bener drop banget fisiknya. Dan yang kedua, ketika berangkat hari H itu, jadi memang pas dengan waktunya drawing Olimpiade. Jadi itu ada drawing undian untuk grup-grupnya, terus ketemu siapanya. Di situ aku dapat grup yang mungkin bisa dibilang berat, bahkan berat banget. yang aku banyak kalah lah, maksudnya dari pemain-pemain itu gitu. Sampai aku sempat mikir gitu loh, kayak apa aku bisa ngelewatin ini semua gitu. Ya balik lagi, namanya manusia tuh nggak mungkin kurang ya rasa bersyukurnya itu, termasuk aku juga pada saat itu gitu. Ketika aku udah dikasih izin untuk bermain di Olimpiade aja, itu udah salah satu hal yang luar biasa. Tapi namanya manusia tuh pengen lebih gitu. Dan itu aku belajar lagi bahwasanya kalau ya bukan kehendak aku yang harus terjadi gitu. Tapi biar kehendak Tuhan dan kepentingan yang terjadi. Jadi pas saat itu kayak aku mikir, ya udah deh, aku yang penting berusaha, sisanya biar Tuhan yang menentukan apapun itu gitu. Mau itu hasilnya menang, mau hasilnya itu kalah, itu biar apa? Biar Tuhan lah yang menentukan semuanya.
Dan sampai akhirnya aku bermain, aku tanding di sana, semua berjalan oke, dan sampai terakhir aku berhadapan lawan pemain China, aku kalah yang bisa dibilang sih aku juga nggak puas akan permainan aku sendiri. Dan itu jauh dari kata baik pun tuh jauh banget sih. Dan aku ngerasain itu, dimana Olimpiade adalah pertandingan besar dan banyak ditonton oleh warga negara Indonesia pastinya pada saat itu. Jujur aku ngerasa kecewa banget sama penampilan aku sendiri. Karena aku nggak bisa mengeluarkan hal yang terbaik untuk masyarakat Indonesia pastinya. Ketika aku down, terus aku sempat berpikir pas pertandingan sudah lewat 1 hari atau 2 hari gitu, aku sempat mikir apa aku masih bisa untuk bersaing di bulu tangkis ini. Sempat ada pemikiran seperti itu gitu. Kayak udah merasa capek ketika latihan sudah maksimal, latihan sudah baik, latihan udah bagus, tetapi pas di pertandingannya itu tuh nggak keluar sama sekali. Itu lebih apa ya, lebih menyakitkan sih. Kalau kalahnya cuman tipis-tipis itu masih mending karena kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Tapi ketika kita nggak bisa mengeluarkan kemampuan, justru itu yang buat down banget. Pada saat itu aku sampai telepon mama untuk sampai di level top 1 sampai top 5-nya itu. Jadi aku sempat bergumul, beberapa hari aku bergumul. Bahkan sampai ketika pulang kan harus dikarantina di hotel dulu. Masih perasaan, ada perasaan nggak enak. Masih perasaan apa ya? Nggak nyaman karena penampilan yang waktu itu gitu. Tapi aku dapat lagi pelajaran. Aku lagi apa ya? Beberapa di masa-masa pandemi ini aku lebih menyempatkan waktu untuk lebih lagi membaca Alkitab gitu. Entah itu pagi atau malam. Aku nggak aman. Oke, dari orang tua, terus juga dari aku hubungi psikolog juga waktu itu untuk bantu aku cara berpikir, terus juga sampai pelatih juga bantu aku juga sharing. Aku dapat apa ya, mungkin dapat rema atau dapat pemikiran bahwa jangan pernah ragu atas karunia yang ada pada kita yang udah dikasih sama Tuhan gitu loh. Dan aku sadar bahwa bulu tangkis ini adalah salah satu berkat yang Tuhan kasih atau talenta yang Tuhan kasih untuk aku gitu. Kalau aku harus stop di bulu tangkis, aku mau memuliakan nama Tuhan melalui apa gitu. Jadi aku di situ aku justru kayak lebih diingetin lagi bahwa ya ini bukan segalanya. Tetapi ya biarlah kehendak Tuhan dan keinginan Tuhanlah yang terjadi gitu. Dan sampai tadi aku bilang kan aku dapat rema itu di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai yang ke-46. Tadi aku dapatnya adalah poin yang paling penting ada di ayat 44 sampai 45 sih. Jadi bunyinya itu tentang yang awan sekecil telapak tangan pun dapat berubah menjadi hujan yang lebat. Begitu juga dengan iman kita. Walaupun aku yang tadinya ngerasa kayak bisa nggak ya aku balik lagi, bisa nggak ya aku untuk bersaing lagi. Aku yakinin iman aku itu walaupun kecil, tapi ketika aku serahin ke tangan Tuhan, aku percaya bahwa itu akan menjadi besar gitu. Belum, keputus nggak tadi? Oke. Oke. Yang tentang awan sekecil telapak kan dapat berubah menjadi hujan lebat. Aku ngerasa bahwa
iman aku yang tadinya ragu untuk kembali, bisa nggak ya aku nih dipakai Tuhan untuk apa ya, untuk bersaing di bulu tangkis ini. Aku ngerasa bahwa aku harus nyerahin iman kecil aku ini ke tangan Tuhan. Karena aku percaya semuanya, segala sesuatu itu bisa Tuhan jadikan besar gitu. Yes. Dan mungkin terakhir yang aku mau bagiin buat teman-teman semua, ada di Yakobus 1 ayat 2-4. Di situ bunyinya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu sebagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Jadi, intinya aku mau sharing, kalau untuk memuji dan menyembah Tuhan itu tidak selalu hanya dilakukan saat hati kita sedang bahagia aja kok. Tetapi ketika kita lagi kurang baik-baik aja, kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan aku ingat banget ketika 1 atau 2 hari setelah kala itu, walaupun aku ngerasa down, tapi aku berpikir bahwa justru di saat-saat ini, aku harus lebih lagi. Lebih bahkan ketika aku merasa sedang baik-baik aja. Gitu. Wow. Keren banget. Aku benar-benar percaya ini jadi berkat yang luar biasa buat semua yang ngedengerinnya. Maksudnya jadi ini bukan hanya sebuah teori. Ini bukan hanya sebuah kata-kata klise, tapi benar-benar ini sesuatu yang kita Indonesia saksikan kemarin. Dan ternyata itulah yang dialami Kak Jojo, yang ternyata bisa jadi berkat buat semua orang. Kita nggak pernah tahu kok, kita selalu berharap hidup ini sesuai ekspektasi. Tapi saat ternyata itu tidak sesuai ekspektasi, pilihannya kita mau marah sama Tuhan, atau kita mau tetap percaya. Ini sangat memberkati juga. Banyak orang dan di situ benar-benar aku benar-benar apa ya, iman aku tuh kayak lagi bertarung gitu loh, untuk marah sama Tuhan atau aku tetap mau follow dia gitu loh. Dan ya udah menyerahkan diri aku sepenuhnya gitu. Dan itu benar-benar hal yang mungkin ketika aku fine aja mungkin nggak akan mengalami hal seperti itu. Dan aku justru bersyukur ketika Tuhan ngasih momen seperti ini, aku justru lebih dekat lagi, bisa lebih ngerasain lagi pengalaman sama Tuhan. Wow. Keren banget. Kita kadang-kadang susah ya, kalau misalnya saat kita lagi happy, mungkin kita puji Tuhan bisa. Tapi saat kita benar-benar ngalamin, dan maksudnya ini adalah hal ikut Tuhan menuntut kemenangan, menuntut berkat. Oh, aku ikut Tuhan, tapi kenapa Tuhan berkatin aku? Tapi saat kita disodorkan akan pengikutan akan Tuhan, ataukah kita melihat fakta yang kenyataannya seakan-akan Tuhan nggak berikan yang kita inginkan, itu ujian yang menurut saya itu berat banget ya. Berat banget sih. Luar biasa, benar. Lagi. Bisa? Masuk lagi? Ya. Ini benar-benar buat saya bukan hanya cerita drama, cerita dongeng belaka. Kita sama-sama sebagai aku nonton Jo waktu kamu tanding di itu, aku nonton, aku teriak-teriak, wow, Jo gitu. Tapi waktu itu bukan hanya Jo yang kecil. Dan sejujurnya kadang-kadang yang lebih kita ini, Kak Jo ini sedang berjuang untuk hal yang baik untuk Indonesia. Dan seakan-akan Tuhan, aku tuh berjuang untuk hal yang baik, kenapa engkau nggak lancarin, kenapa engkau nggak kerjain, ya selesaikan itu dengan baik. Kayak contohnya hari ini aja, kita tujuannya baik, mau KKR Lab, kadang-kadang mungkin bisa jadi pertanyaan, Tuhan, ini mau
emang KKR Live tujuannya buat engkau, tapi kenapa dibuat seakan-akan koneksinya masalah, handphonenya masalah. Kita bisa jadi marah loh sama Tuhan, kita bisa kesel ya. Gue udah coba usaha, tapi kenapa nggak dilancarin semuanya? Balik lagi, itu adalah ujian buat kita, buat Jojo, buat semuanya. Setiap kita akan menghadapi ujian-ujian seperti ini. Iya, pasti selalu ada sih ujian-ujian seperti itu. Tapi terus Jo, setelah kejadian itu, sekarang Jojo apakah ini untuk bisa pulih lagi, benar-benar untuk bisa apa ya? Kadang-kadang orang begitu gagal tuh trauma. Begitu gagal ada sebuah trauma yang apalagi Jojo ini udah hitungannya udah nasional, udah bukan hal yang kayak menang kalah untuk pribadi, tapi membawa nama bangsa. Untuk bisa mengalahkan trauma itu gimana sih? Trauma, tapi aku justru beruntung sih. Mungkin Tuhan pakai bulu tangkis ini untuk mengasah iman aku. Mungkin juga untuk mengasah kedewasaan aku. Karena jadi banyak-banyak hal gitu. Kayak contohnya, kayak posisi aku sekarang ini adalah posisi di mana pasti masyarakat Indonesia berharap banyak akan aku dan teman-teman yang lainnya pasti. Tapi di lain sisi lagi juga, ya itu yang kayak tadi aku bilang, aku udah berusaha, maksudnya di latihan tuh kita sudah benar-benar mati-matian, tapi kayak ada aja gitu masanya seperti yang kita nggak ngerti kenapa harus terjadinya saat itu gitu, di saat momen-momen penting justru. Tapi balik lagi ketika aku pelan-pelan mungkin hati aku lagi kurang baik pada saat itu, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, bahkan aku ingat banget sampai nangis aku dengerin lagunya Ko Yesua juga yang habis ini akan sharing. Aku denger lagu dia, aku sampai nangis, sampai benar-benar kayak, Tuhan kalau memang ini kehendak-Mu, izinkanlah untuk aku mengerti kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi. Tapi ya pelan-pelan Tuhan justru ngingetin, ternyata masih ada loh beberapa hal yang bisa kamu improve, Jo. Beberapa hal gitu. Jadi aku jadi belajar gitu. Aku jadi introspeksi diri lagi tentang apa yang harus aku perbuat ke depannya. Tentang mungkin dari segi teknis dan non-teknisnya. Jadi banyak hal justru yang ketika aku mengalami hal seperti ini, yang tadi aku bilang, aku mendapatkan suatu hal yang lebih ketika aku menjadi seorang pemenang. Ketika aku menjadi seorang pemenang kan pasti, ya aku bakal berpikir fine-fine aja. Tetapi ketika aku lagi nggak baik-baik aja, justru tuh Tuhan lagi mau mengasah iman aku justru. Nah itu mungkin balik lagi pergelutan tentang kayak tadi yang marah sama Tuhan, terus juga bertanya kenapa harus seperti ini, kenapa harus itu. Tapi balik lagi justru aku bersyukur aku bisa bertanding aja saat itu tuh. Itu udah luar biasa banget. Benar-benar luar biasa. Wow, ini cerita yang benar-benar kita baru tahu ya, teman-teman semuanya. Saya aja nggak tahu ternyata struggling di mana sebegitunya untuk hanya masuk aja kalau itu udah anugerah yang luar biasa. Dan kita nggak tahu itu terjadi, dan kadang-kadang orang begitu gagal seakan-akan malah orang hujat, orang apapun, kan nggak tahu di baliknya ini ada perjuangan seperti apa yang sudah dilakukan.